Kisah ini terjadi di sebuah desa yang terletak di lereng Sumbing Sindoro. Di desa ini memang masyarakatnya sangat percaya dan selalu menghargai hal-hal yang berbau klinik. Bahkan ritual-ritual tertentu masih dilakukan di beberapa spot, tempat yang dianggap punya daya magis kuat. Keseimbangan antara manusia dan alam sangat terjaga di situ. Tetapi semua berubah ketika ada sebuah berita akan adanya proyek pembangunan yang mengharuskan mengeruk sebuah bukit. Warga yang mendengar pun segera mungkin menemui kepala desa dan menanyakan kebenaran dari proyek tersebut. Dan memang benar adanya akan ada proyek yang mengharuskan pengerukan bukit, walaupun kepala desa tidak memberikan informasi detail akan dibangun apa di bukit itu. Warga hanya bisa pasrah dan ikhlas apabila bukit yang selama ini mereka jaga akan dibangun sesuatu yang mereka tidak tahu. Warga sebenarnya takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika proyek ini berjalan. Berjalannya waktu, datanglah 3 orang asing dan bertemu dengan tokoh-tokoh desa. Mereka menjelaskan bahwasanya pengerukan bukit bertujuan untuk dibuat sebagai pusat jajanan seperti rest area. Bukit ini memang terletak di pinggir jalan besar dan sangatlah strategis. Mereka menjelaskan pula masih terkendala dengan izin, tetapi mereka sudah dipersilahkan apabila ingin memulai pengerukan. Dengan berat hati, tokoh masyarakat mempersilahkan dan tidak akan mempermasalahkan lagi dengan adanya pengerukan. Bukannya tanpa syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pekerja proyek sebelum memulai segalanya. Mereka harus membawa 2 kepala sapi dengan ekor sapinya, 3 ayam kampung jantan, 12 telur ayam, dan sebuah jarik berwarna coklat muda lengkap dengan bunga. Dan harus diadakan suatu acara yang bertujuan untuk tolak balak, dengan mengundang warga dari 3 kelurahan ikut dalam acara tersebut. Bisa ditebak, karena mungkin pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan dari pihak proyek tidak mau memenuhi syarat yang ada dan lebih memilih membayar warga dengan uang agar dilancarkan dalam segalanya. Warga pun menolak dan menginginkan syarat itu harus dipenuhi dari pihak proyek agar para pekerja diberi keselamatan selama pengerjaan proyek. Memangnya kenapa, Pak? Kalau syaratnya nggak kita kasih? Tanya salah seorang. Kita nggak bisa kasih tahu, Mas. Kalau Anda nggak percaya sama kami, ya silahkan. Itu jalan yang Anda pilih. Yang penting kami sudah memberi jalan yang terbaik, jawab salah seorang warga. Dengan perdebatan yang cukup alot di akhir pertemuan, malam itu tidak ada titik terang antara pekerja dengan warga. Warga yang meminta adanya syarat tetapi dari pihak pekerja proyek tidak mau memenuhi syarat tersebut. 3 hari berselang, warga dikagetkan dengan adanya 2 unit eskavator yang sudah terparkir di sekitar bukit. Dan hari itu juga sudah dimulai pengerukan. Warga yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala dan berdoa tidak terjadi hal yang ditakutkan ketika syarat itu tidak dipenuhi. Dari beberapa tokoh masyarakat sempat menemui para pekerja. Mas, hati-hati mas, kalau syaratnya belum ada, nanti kalau ada apa-apa kita nggak bisa bantu. Iya pak, saya sudah tahu. Tapi ya gimana pak, saya cuma disuruh bos. Saya juga cari rezeki pak untuk makan anak istri. Mendengar jawaban seperti itu, beberapa tokoh masyarakat pun mengerti keadaan para pekerja di sana. Walaupun memang ada suatu syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi mereka juga dibenturkan dengan pekerjaan. Singkat cerita, pengerukan sudah berjalan 3 bulan dan belum ada progres yang signifikan. Bahkan setengah bukit pun belum tersentuh, padahal bukit itu termasuk kecil. Pekerjaan mereka selalu terhambat dikarenakan seringnya hujan dan angin setiap hari, dan beberapa batu besar yang menghambat pekerjaan mereka. Para pekerjanya juga sering sakit-sakitan karena cuaca ekstrim yang terjadi setiap harinya. Uniknya, adanya hujan dan angin besar ini dimulai dari hari pertama pengerukan, seperti ada penolakan dari alam sekitar dengan adanya proyek ini. Di suatu malam, warga mendapat berita ada 8 pekerja kesurupan secara bersamaan, dan warga diminta tolong untuk menyembuhkan 8 pekerja yang kesurupan itu. Sempat ada penolakan dari warga, karena merasa kasihan, akhirnya 8 pekerja itu dinetralisir dan dievakuasi ke rumah warga. Ini yang saya maksud kemarin mas, ini baru kesurupan.
Kalau memang dipaksa bisa lebih dari ini. Tapi ini aman kan, Pak? Aman, Mas, kalau pergi dari sana. Sempat ada obrolan kecil di antara 8 pekerja, yang intinya mereka akan tetap melanjutkan, karena kejadian kesurupan termasuk kejadian yang tidak terlalu membahayakan. Pengerukan masih dilanjutkan, dan mulai terjadi hal-hal aneh yang dialami para pekerja. Dari barang-barang yang hilang, dan beberapa batu berukuran tanggung yang kembali ke tempat semula, walaupun sebelumnya sudah dipindah. Kejadian itu tidak membuat mereka bergeming, mungkin karena memang itu resiko dari pekerjaannya. Puncaknya, 2 sopir ekskavator tiba-tiba mengalami demam tinggi dan muntah darah tanpa sebab. Muka mereka tiba-tiba pucat, bahkan satu di antaranya mengigau. Pekerja lain seketika panik dan dibawalah ke IGD. Sesampainya di sana, wajah pucat dan demam yang dialami seketika hilang. Bahkan mereka bertanya, kenapa bisa sampai ke IGD? Mereka tidak sadar dengan apa yang mereka alami pada waktu itu. Keterangan dokter pun menjelaskan tidak ada penyakit atau gangguan di organ dalam. Bisa dikatakan 2 pekerja ini sehat walafiat. Mereka kembali ke proyek dan bisa ditebak mereka merasakan hal yang sama lagi. Bahkan ditambah dengan dada mereka seperti ditusuk besi panas. Mereka berguling di tanah dan mencoba meraih apapun yang ada di depannya. Panas, panas, tolong aku. Tolong, dadaku panas banget. Bingung bercampur panik, para pekerja melaporkan kejadian dan meminta bantuan, namun kali ini warga menolak. Akhirnya mereka membacakan ayat Al-Quran, dan di situ 2 pekerja ini merasa rasa sakitnya berangsur hilang. Hingga akhirnya rasa sakit itu benar-benar hilang. Para pekerja merasa ini sudah di luar nalar, dan berpikir mungkin ini yang dimaksud oleh sesepuh desa. Karena takut kejadian ini dialami semua pekerja, mereka melaporkan kejadian ini ke petinggi proyek. Akhirnya dibuat keputusan, pengerukan diberhentikan selama 1 bulan, agar keadaan bisa mulai tenang, dan 2 sopir ekskavator berangsur membaik. Bukannya membaik, dari keluarga kedua sopir ekskavator ini menceritakan, setelah pulang dari proyek setiap malam di jam-jam tertentu, selalu mengalami demam tinggi dan muntah darah. Bahkan mereka bermimpi bertemu wanita cantik dengan gaun yang indah. Setelah mimpi itu, 2 sopir ekskavator meninggal dunia, dan itu secara bersamaan, dengan hari yang sama dan waktu yang tidak jauh berbeda. Pekerja lain yang mendengar 2 sopir ekskavator meninggal dengan waktu yang bersamaan dan gejala yang sama, mengurungkan niat untuk kembali ke pengerukan bukit, dan lebih memilih tidak melanjutkan demi keselamatan diri. Di sisi lain, para petinggi proyek tidak bergeming sama sekali dan tetap akan melanjutkan sampai selesai. Warga pun juga mendengar, akan tetapi lebih memilih diam karena dari awal sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Pengerukan dilanjutkan, namun kali ini hanya ada 1 ekskavator. 2 minggu berjalan, sopir ekskavator mengalami demam tinggi, muntah darah dan bermimpi bertemu wanita cantik. Sama dengan kejadian awal, namun kali ini selang beberapa minggu dari mimpi, baru meninggal dunia. Seperti tidak kapok diganti lagi dengan orang baru, akan tetapi tetap mengalami hal yang sama. Bahkan bergantian sopir dilakukan 7 kali, dengan kejadian meninggal 5 kali, 2 diantaranya hilang akal. Warga yang mendengar selalu ada kejadian aneh di proyek lebih memilih diam dan tidak ikut campur. Suatu hari datanglah seorang dari petinggi proyek menemui salah seorang sesepuh desa. Dia mengatakan sudah hilang akal dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Karena proyek sudah memakan banyak korban, apalagi banyak yang tidak mau bekerja di proyek itu. Semua sudah terjadi, Mas. Kalau memang dari awal kalian ikut cara kita, gak seperti ini, Mas. Terus gimana ya, Pak, solusi terbaiknya? Sudah, Mas, itu diberhentikan saja. Siapa tahu dengan diberhentikan, semua bisa kembali normal. Setelah obrolan itu, ternyata proyek benar-benar stop, dan semua peralatan diambil dari proyek. Tetapi dampak setelah itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dampaknya adalah sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di sekitar bekas pengerukan. Penuturan para korban yang selamat, saat melintas mereka dihadang oleh sosok wanita cantik bergaun putih.
Otomatis mereka melambankan laju kendaraan mereka. Disitulah tiba-tiba sudah keluar dari jalan aspal. Ada yang menabrak pohon, ada juga yang terjun ke jurang di sebelahnya. Warga yang sudah tahu asal muasal tidak tinggal diam. Warga mencoba mengontrol gaib yang ada di sana, karena memang ada sebuah batu yang dikeramatkan, dan di situ ditinggali oleh sosok widodari yang menjadi penguasa sebuah kerajaan gaib. Tetapi semua yang dilakukan hasilnya nihil. Gangguan tetap ada dan korban berjatuhan setiap bulannya. Bahkan pernah didatangkan 200 santri dengan warga melakukan doa bersama dengan tujuan menetralisir keadaan. Cukup berhasil, tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Para petinggi proyek yang mendengar kegaduhan setelah mereka pergi dari sana berinisiatif untuk menyelesaikan kegaduhan yang mereka buat. Datanglah mereka ke salah satu sesepuh desa dan meminta saran apa yang harus mereka berbuat. Akhirnya diberilah saran agar hajat proyek diganti oleh orang lain agar bisa berguna bagi banyak orang. Dengan kata lain, tanah kepemilikan dijual ke orang lain. Apa yang menjadi saran dari sesepuh desa dilakukan petinggi proyek. Bukit itu dijual. Cukup lama proses terjualnya, memakan waktu hingga 2 tahun. Selama 2 tahun banyak didatangkan orang yang ahli dalam spiritual. Di samping mengurangi efek korban jiwa, tujuan lainnya adalah bisa dibeli oleh orang yang tepat. Akhirnya ada salah satu orang ingin membeli bukit itu dan menjadikannya pondok pesantren. Seperti biasanya orang itu menemui sesepuh desa dan dikeluarkan syarat sebelum memulai segalanya. Namun kali ini warga meminta 5 kepala sapi dan 7 ayam kampung jantan, 22 telur ayam dan jaring berwarna coklat muda lengkap dengan bunga. Namun kali ini acara tolak bala diganti dengan adanya pembagian daging sapi ke warga secara cuma-cuma. Ditolak mentah-mentah karena berpikir tujuan awal dengan syarat yang ada tidak seirama. Dia memang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan berpikir itu hanya akal-akalan semata untuk kepentingan perseorangan. Walaupun sudah dijelaskan kejadian yang ada sebelumnya, karena tidak dipenuhinya syarat itu, sempat menawarkan agar pembangunan melibatkan warga yang tidak punya pekerjaan. Sekali lagi ditolak dan tidak boleh melibatkan warga dalam pembangunan pondok pesantren. 1 minggu kemudian dimulailah pelaksanaan pembangunan. Bukit mulai dikeruk. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini berjalan lancar. Tidak sampai 4 bulan, seluruh badan bukit sudah hilang dikeruk eskavator. Ya mungkin karena tujuan mulia dan kekuatan doa yang kuat. Pondasi bangunan sudah mulai dibuat. Tetapi dibalik semua itu, ternyata selama proses kurang lebih 2 bulan awal kejadian kesurupan dan barang hilang masih dirasakan oleh para pekerja. Dan sekarang semua pekerja yang berjumlah 20 orang bermimpi hal yang sama, yaitu bertemu dengan sosok wanita cantik. Dan di salah satu mimpi pekerja, ada 2 orang lagi yang akan meninggal dan menjadi akhir teror tumbal sebelumnya. Mendengar keanehan dan mimpi dari para pekerja, si pemilik mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan sesepuh desa tentang syarat itu benar. Si pemilik juga pernah mendatangkan seorang tokoh agama. Di situ dijelaskan bahwa dulunya sering ada pemujaan dengan adanya tumbal. Namun untuk mengurangi hal itu butuh waktu yang agak lama, karena kekuatan dari empunya tempat sudah semakin besar seiring dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Untuk mencegah mimpi itu benar-benar terjadi, si pemilik datang ke sesepuh desa dan menceritakan mimpi para pekerjanya. Sudah terlambat, Pak. Kan saya sudah bilang harus di awal. Tapi kalau Bapak mau, bisa pakai syarat itu. Tetapi korban hanya berkurang 1. Ya sudah, Pak, nggak apa-apa. Ini nanti jadi rahasia saya dengan Bapak. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Yang penting, cepat selesai. Dilakukan semua syarat yang dibutuhkan. Beberapa warga beserta para pekerja berkumpul. Mereka melakukan ritual dengan menguburkan sebuah syarat pas di tengah bukit yang sudah dikeruk. Setelah semua syarat yang ada dipenuhi, si pemilik menjelaskan kepada pekerja tidak akan ada lagi korban dan mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Hal itu ia lakukan semata-mata agar para pekerja mau melanjutkan pembangunan pondok pesantren. Pembangunan dilanjutkan dan selama berjalan kurang lebih 1 tahun. Tidak ada kejadian aneh lagi yang dialami para pekerja. Mimpi itu juga tidak lagi menghantui para pekerjanya. Ketika bentuk bangunan sudah mulai terlihat,
ada salah seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja. Pekerja terjatuh dari lantai 2 dengan kepala membentur tanah terlebih dahulu. Sempat dibawa ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya tidak tertolong. 4 orang pekerja yang melihat langsung menuturkan, jatuhnya dari lantai 2 sangat tidak wajar, karena jarak dari tepi bangunan agak jauh, dan di situ dia seperti didorong oleh sesuatu. Pekerja lain yang mendengar kesaksian 4 orang pekerja itu berpikir bahwa syarat yang dilakukan waktu itu adalah kebohongan semata. Mereka tidak melaporkan kejadian ini ke pemilik ponpes. Mereka berinisiatif datang langsung ke sesepuh desa. Di situ sesepuh desa menjelaskan bahwa memang syarat itu hanya untuk mengurangi korban, bukan untuk mencegah semua korban. Mendengar penjelasan hal itu, para pekerja berbondong-bondong menemui si pemilik dan menghakimi si pemilik. Mereka merasa dibohongi dan menjadi perjudian tumbal. Namun apa daya, ketika sesampainya di rumah sang pemilik, ternyata sudah mengetahui dari keluarga korban dan kabur meninggalkan rumah entah kemana. Tetapi dari telepon terakhir sang pemilik, dia akan memberikan santunan dan bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun begitu, dengan emosi yang memuncak dan penuh rasa kecewa, rumah hunian sang pemilik pun menjadi sasaran para pekerja. Rumah dirusak, bahkan rumah berencana dibakar oleh para pekerja, tetapi sempat dihentikan oleh warga sekitar. Setelah kejadian korban tumbal terakhir itu, bangunan sempat mangkrak bertahun-tahun. Bahkan sudah ada beberapa bagian bangunan yang roboh karena sang pemilik yang tidak datang lagi dan melanjutkan pembangunan. Dan tepatnya di tahun 2019, ada sebuah komunitas yang mencoba mencari dan menghubungi sang pemilik untuk meneruskan pembangunan pondok pesantren yang sudah lama mangkrak itu. Akhirnya bangunan digibahkan dan dipersilakan dibangun. Di situ sang pemilik bercerita ketika dia membangun pondok pesantren itu memang hanya untuk kebutuhan duniawi saja. Dia membuat karena bertujuan untuk menaikkan popularitas dan mencari lumbung suara. Karena di daerah itu dia bisa mendapat 30% dari suara yang dibutuhkan. Dan dia menggibahkan bangunan itu sebagai penebus dosa yang dia lakukan sampai mengorbankan nyawa orang lain. Walaupun sebenarnya di balik semua itu ada sejarah kelam, akan tetapi komunitas ini percaya semua akan berjalan semestinya apabila dijalani dengan ikhlas. Sampai sekarang pembangunan masih berlanjut dan masih dalam tahap finishing. Semua berjalan lancar, bahkan sekarang warga ikut dalam perencanaan pembangunan ke depannya, bahkan mencarikan dana untuk pembangunan pondok pesantren. Mari kita doakan semoga pembangunan berjalan lancar dan bisa menjadi sebuah berkah ketika pondok pesantren ini mulai beroperasi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini.